Selamat malam ya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak ya, ini udah bergabung ya teman-teman. Nah, saya nganggapnya teman-teman ya, bukan karena saya merasa masih muda, mungkin karena kita nggak beda jauh aja umurnya. Oke, perkenalkan ya, saya Akbar ya, Eh, panggilannya Akbar, domisili saya sebenarnya di Banjarmasin ya, berarti dari UT Banjarmasin. Kebetulan sudah 3 tahun ya, 3 tahun belakangan ini di UT. Nah, untuk algoritma ini saya 1 tahun terakhir. Nah, biasanya itu saya di akhir ya. Kalau ketemu saya itu biasanya di caption project, kemudian di kalau dulu namanya etika karya ilmiah, sekarang nggak ada lagi ya, sama etika profesi. Nah, jadi ya berapa tahun, 1 tahun belakangan, 2 semester terakhir ini saya diperbantukan di algoritma. Oke, sebelumnya mohon izin, ini baru semua ngambil atau ada yang ngulang? Apakah ada yang pernah ngulang di algoritma? Baru ngambil, Pak. Oke, Baru ngambil juga, Pak. Baru ngambil, Pak. Baru Oke, ngambil, Pak. baru ngambil semua ya. Oke, ini adalah mata kuliah dasar ya. Jadi dasar adalah algoritma, nanti output terakhirnya itu di caption project. Nah, kebetulan aslinya saya di caption project di akhir biasanya. Oke, semoga bisa ketemu lagi nanti di caption project. Oke, pada dasarnya saya tutor di sini. Saya bukan judge ya, dalam artian bukan juri untuk menentukan kelulusan atau tidaknya kalian. Pada dasarnya saya membantu agar kalian semua yang ada di kelas 140 ya, kalau di ini, kalau yang di e-learning itu bisa lulus semua. Nah, saya doakan semoga bisa lulus semua ya. Nah, karena ini mata kuliah praktek ya. Nanti 50%-nya ada ujian kan? Ada ujian kalau nggak salah di akhir. Oke, untuk tugas itu ada tugas 2 dan ada tugas 1, tugas 2 dan tugas 3. Nah, tugas 1 mohon maaf, bukan di tengah kesibukan juga memang saya belum nilai. Nah, ini akan saya bahas juga malam ini, bagaimana agar bisa dapat maksimal ya. Nah, saya sampaikan aja untuk dapat maksimalnya bagaimana nanti. Malam ini juga bagi yang sudah mengumpulkan akan saya nilai langsung sekalian feedback. Nah, sebenarnya dari hasil web ini sudah ketahuan nanti ya, yang merasa masih salah silakan diperbaiki dulu. Nanti tunggu feedback dari saya. Kalau bagi yang sudah upload baru upload ulang. Oke, saya kasih materi dulu pengantar ya. Nanti akan kita diskusi. Nah, saya harap ada pertanyaan ataupun diskusi biar lebih aktif. Oke, akan saya share terlebih dahulu. Oke. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. baik, saya mulai materinya sebentar ya. Singkat saja. Ini juga materi yang saya ambil dari e-learning. Oke, pada dasarnya algoritma ini adalah dasar ya di computer science, baik itu di sistem informasi, teknologi informasi, kemudian ada nanti teknik elektro. Nah, saya kebetulan bidangnya teknik elektro ya. Nah, itu sama semua. Jadi ada namanya mata kuliah algoritma. Nah, yang mana algoritma ini adalah fondasi untuk pemrograman. Nah, jadi kalau zaman sekarang yang saya pelajari ya, saya sebenarnya bukan orang computer science asli, tapi adalah teknik elektro seperti yang saya singgung sebelumnya tadi. Kenapa saya bisa paham bahasa pemrograman, biarpun waktu kuliah atau waktu saya menempuh pendidikan, cuma sedikit dapat yang namanya praktikum pemrograman.
Nah, sebenarnya adalah penguasaan algoritma dulu yang ditekankan. Jadi baik yang namanya di zaman sekarang ya, mau bahasa pemrograman apapun seperti Python, C++, Java, dan seterusnya ya, itu adalah konsepnya kembali lagi ke algoritma dulu. Kita harus paham algoritmanya. Maka pemrograman itu akan menyesuaikan. Sekarang zamannya AI, jadi nggak perlu hafal coding. Nah, kalau algoritma ini kita kuasai, otomatis yang namanya source code atau apapun ya, coding itu script program juga akan kita paham. Nah, untuk algoritma ini pada dasarnya pemahamannya nanti ada dua bentuk, yaitu flowchart sama piece code. Nah, itu yang saya akan singgung sedikit ya. Nah, flowchart ini adalah jenis diagram grafis ataupun simbolik ya. Pada dasarnya itu berupa grafis yang mewakili suatu algoritma atau proses-proses tertentu. Pada dasarnya flowchart ini adalah untuk menggambarkan suatu proses bagaimana algoritma pemrograman kita atau program kita bekerja, prosesnya digambarkan menjadi flowchart agar user atau orang awam ya paham program mana proses kerjanya atau gimana sih alur kerja di program yang akan kita rancang. Nah, itu adalah digambarkan dengan flowchart. Contohnya adalah untuk mencari kecepatan maupun percepatan, di mana ada variabel namanya untuk mencari kecepatan dan percepatan itu adalah terdiri dari variabel jarak maupun variabel waktu ya. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Kemudian kalau percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu. Maka yang namanya flowchart, nah seperti ini ya. Jadi menggambarkan bagaimana cara untuk menghitung tadi. Menghitung nilai kecepatan atau program yang menampilkan nilai kecepatan maupun nilai percepatan. Nah, dihasilkan dari ya digambarkan secara ringkas dalam bentuk flowchart. Nah, seperti yang ada di sebelah ya, di sebelah kanan. Oke, keuntungan menggunakan flowchart itu ada komunikasi, analisis efektif, dokumentasi, pengkodian efisien, proper debugging, dan pemeliharaan program yang efektif. Pada dasarnya bahasa teori ya. Nah, kalau bahasa lapangan, agar bisa dipahami, agar kita bisa memahami lebih cepat, sama orang awam yang bukan orang komputer bisa paham dengan membaca atau melihat flowchart tadi. Oke, simbolnya, nah itu ada terminator, ada preparation, ada input ya. Nah, input sama ada proses biasanya kotak. Kemudian nanti ada decision. Yang paling sering keluar hati-hati decision. Jadi decision ini ada dua keputusan. Nah, jadi kalau decisionnya bentuknya seperti layang-layang, simbolnya seperti layang-layang, itu pasti ada dua keluaran. Jika dia dalam artian keluarannya ini benar atau simbolnya biasanya satu, atau kalau bahasa Indonesia secara umum ya ini dilakukan, keputusan ini dilakukan, nah maka akan ditunjukkan oleh arrow atau tanda panah ke arah mana. Nah, bisa ke bawah, bisa ke kanan, bisa ke kiri, atau balik lagi ke atas. Nah, pokoknya dia harus mempunyai dua decision, dua arrow berarti benar atau salah. Apabila program ini dijalankan, nah, maka decision-nya ke arah mana arrow-nya. Apabila ini tidak dijalankan, maka decision atau arrow-nya itu ke arah sebaliknya biasanya. Oke, ini contohnya. Nah, contohnya seperti ini adalah menggambar flowchart yang tepat. Semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan logis. Sebenarnya nanti kalau bicara flowchart ya, banyak environment atau yang online ya, software yang online misalnya Plogoritim dan lain-lain. Saya biasanya menggunakan Plogoritim. Nah, untuk menggambar, bukan menggambar ya, untuk membuat flowchart. Nah, yang jelas diagramnya rapi ya, sebenarnya rapi dan tidak ambigu, tidak menimbulkan kebingungan. Nah, ini contoh flowchart yang benar ya. Jadi ya seperti yang saya singgung tadi, ini ada pilihan ya di sistem. Nah, pilihan 1 maupun pilihan 2.
Nah, kalau yang misalnya yang ini ya, on-pack. Nah, on-pack itu berarti adalah untuk menyambung di halaman yang sama. Misalnya sudah tepi batas akhir, nah, maka bisa menggunakan on-pack. Jadi A, nah nanti di sampingnya dimulai lagi dengan simbol A. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian ini juga menjawab nanti soal ya. Soal tugas 1 kalau nggak salah ya. Episode code. Nah, penggunaan kata. Nah, atau episode code ini adalah penggunaan kata dan kalimat yang dimengerti oleh orang yang membuat program atau programmer. Nah, jadi bahasa yang hanya dimengerti oleh programmer sebenarnya itu episode code. Penggunaan bahasa boleh bahasa Inggris atau bahasa yang lain selama bisa dimengerti. Misalnya if atau bahasa Indonesianya kita Indonesiakan jika, kemudian kon atau hitung ya. Kemudian kata-kata deklaratif lainnya seperti menambahkan, kalikan, kurangi. Nah, perlu dipahami episode code ini adalah bahasa sebenarnya bukan ambigu ya, tapi bahasa programmer. Nah, contohnya dia deklaratif, tidak menggunakan kalau dalam bahasa Indonesia SPOK yang benar. Nah, contoh kalau misalnya harusnya kan kalau tambahkan itu menambahkan. Nah, karena kita dalam episode code yang penting cuma kita yang memahami, saja kali misalnya kan ketik kalikan S. Nah, seperti itu. Orang awam belum tentu ngerti seperti yang namanya di flowchart tadi. Tapi kalau di episode code ya seperti itu selama programmernya ngerti. Nah, dalam tanda kutip episode code ini sebenarnya ringkasan. Kalau kita nggak mau membuat yang namanya flowchart. Nah, tetapi apabila dilempar ke orang awam atau user belum tentu ngerti. Nah, makanya adalah deskripsi tingkat tinggi, ringkas, singkat ya, yang ditulis untuk dibaca oleh manusia, bukan untuk dibaca oleh mesin atau kompilator sendiri. Nah, episode code sebagai kode bahasa Inggris atau bahasa apa saja yang digunakan oleh manusia. Jadi episode code pada dasarnya ya, boleh bahasa daerah pun boleh. Nah, tidak harus menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Selama itu dipahami oleh, dibaca dan ditulis oleh manusia. Dalam hal ini programmer. Nah, contoh struktur episode code itu ada judul, ada deskripsi, ada implementasi. Nah, ini contoh ya, contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau dia hampir mirip ya sebenarnya sama dengan program. Nah, tetapi kalau ini dijalankan di program itu pasti akan error. Nah, makanya sebenarnya episode code ini bahasa programmer mirip dengan program, tetapi menjadi dasar urutan untuk proses program yang akan kita jalankan ya sebenarnya. Kalau orang awam biasanya mainnya flowchart, nah kalau yang sudah jago biasanya cuma tinggal tulis episode code. Contoh misalnya mulai kelas mencari bilangan ganjil sampai dengan 10. Nah, ini kan bahasa yang tidak baku sebenarnya ya. Nah, kalau di kalau di flowchart nggak boleh singkat-singkatan kayak gini, harus jelas ya. Nah, baru nanti deklarasi, ENT itu apa, nah, kejar ya, kemudian inisialisasi awal, kurang dari 1 misalnya. Nah, ini apa kan pertanyaannya? Ini akan dalam artian menjadi kebingungan bagi yang masih dalam hal ini pemula ya, ataupun orang awam. Oke, ini contoh shortcut ya. Nah, Pak, gak terlalu ngerti shortcut ini bagaimana, apalagi untuk tugas 1. Pada dasarnya gini, shortcut itu tidak ada salah benarnya ya. Selama kembali lagi ke sini. Nah, kalau saya menilai ya dari struktur. Jadi ada judul, ada deskripsi, ada implementasi. Semua langkah atau aksi algoritmanya dituliskan. Kemudian ada deskripsi. Misalnya ada nama deklarasinya, ada nama konstantanya, ada nama prosedurnya, ada nama fungsinya. Sama yang jelas ada penjelasan tentang algoritmanya, uraian singkat mengenai masalah yang akan diselesaikan. Contohnya seperti ini. Jadi kelas mencari bilangan ganjil. Nah, episode code mencari bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Nah, ini kan kembali lagi ke judul. Penjelasan tentang algoritma, uraian singkat.
Nah, kemudian deskripsinya sudah ya tadi. Kemudian nanti deskripsi ada kelas, ada deklarasi. Nah, ini bagian dari deskripsi kan. Implementasinya yaitu adalah misalnya di bagian nomor 8. Semua langkah aksi algoritmanya dituliskan di sini. Nah, contohnya jika nilai itu tidak habis dibagi 2, maka cetak nilai itu sendiri. Tetapi jika selagi nilai itu kurang dari 11, maka kondisinya adalah yang akan dijalankan oleh if. Oke, seperti itu ya. Kemudian Java, nah Java ya JavaScript nanti hubungannya di sistem informasi ya. Mata kuliah ini tools, mohon maaf ya. Jadi kalau untuk algoritma pemrograman yang untuk di UT itu kesepakatannya adalah dasarnya adalah yang pertama Java. Nah, nanti turunannya mungkin ke JavaScript ya. Nah, jadi ini yang bukan Python. Nah, bukan Python, bukan yang lain atau C++ dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada kemarin yang bertanya environment yang dipakai apa? Toolsnya apa, Pak? Atau environment pemrogramannya? Kalau dari kalau saya ya untuk tugas, saya kembalikan ke kalian. Karena kembali lagi, kalau bicara prinsip saya, untuk ujian pun, ujian apapun ya, mau menggunakan tools apapun, selama kalian paham algoritmanya, dasar algoritmanya, itu kalian akan mudah. Nah, apalagi untuk praktikum, ujian praktikum itu sebenarnya kalau yang sudah menjalani dan paham algoritma pasti lulus. Saya yakin 99% pasti lulus semua selama paham dia algoritma. Nah, jadi tools IDE bisa yang sesuai misalnya apa yang di buku algoritmanya, misalnya Java dan lain-lain. Kalau saya biasanya dari tahun kemarin menyarankan yang simple, yaitu adalah yang berbasis online. Nanti akan saya bahas apa yang berbasis online. Nah, ini pengantar Japanya yaitu Java sebenarnya bahasa pemrograman yang gak baru-baru amat ya, tapi dia bisa berkembang mengikuti tren teknologi pada setiap tahun, sama dukungan komunitasnya yang luas. Yang jelas sejarah, nah seperti yang saya singgung sebelumnya, sejarah list Java itu di tahun 1996 ya awalnya. Jadi dalam artian dia nggak pemrograman yang baru-baru berkembang, seperti R misalnya, yang baru-baru berkembang ya. Nah, konsep pemrograman ada terstruktur, ada object oriented OOP ya. Nah, kelebihan pemrograman Java yaitu multi platform, library-nya lengkap, berorientasi objek sama yang jelas. Karena kita tahu ya, pemrograman yang paling tertinggi bahasa mesin ya, itu adalah C. Nah, dia mendekati sintaks C. Nah, ini kelebihan program pemrograman Java sehingga bisa untuk komunikasi mesin mendekati komunikasi mesin ya. Makanya di sistem informasi diarahkan Java. Nah, kelemahan pemrograman Java ya beberapa fitur memang tidak kompatibel pada platform OS ya, open OS-nya, kemudian boros penggunaan memori sama mudah didekompilasi. Nah, Java merupakan pemrograman berbasis Object Oriented Programming OP ya. Nah, dengan basis ada objek, ada kelas yang jelas ya. Nah, objek bagian terkecil dari pemrograman yang memiliki sifat dan karakteristik. Nah, contohnya objek itu misalnya sepeda mempunyai atribut pedal, roda, gigi, kecepatan dan lain-lain. Nah, itu adalah objeknya ya dari sepeda. Contoh, jadi misalnya sepeda, nah, mohon maaf udah masuk kelas ya. Nah, kemudian ada kelas, nanti kelas tidak lain adalah atribut atau properti, dan metode adalah behavior-nya yang didefinisikan. Contoh ada sepeda gunung, sepeda balap, sepeda tandem. Nah, metodenya itu adalah sepeda gunung itu apa? Nah, itu adalah jenisnya, metode nanti turunannya. Oke, lanjut struktur program Java. Nah, ini ada hubungannya dengan tugas selanjutnya ya nanti ya. Ada documentation, package, import, interplace, class, main method ya. Contoh untuk komentar, nah ini tidak akan di bahasa pemrograman manapun ya ada sintaks namanya komentar. Dia tidak akan diproses sebagai program selama penulisan sintaksnya benar. Nah, biasanya seperti di C juga ataupun kalau Python double slash ya. Nah, itu biasanya adalah slash
bintang ditutup juga dengan slash bintang. Ini adalah komentar atau dalam artian kalau kita di programmer pemula, bagian ini apa sih catatannya, untuk memproses apa sih? Nah, kita bisa kasih catatan dengan yang namanya sintaks komentar tadi. Ini contoh juga, atau bisa juga menggunakan double slash. Beberapa program seperti C, Python ya, ataupun Java juga bisa menggunakan double slash, sintak double slash yang nomor 3 ini. Oke, kemudian nanti ada sistem statement package atau kelas. Nah, ini ada hubungannya dengan kelas. Nanti akan saya bahas selanjutnya untuk kelas ya. Jadi satu paket nanti. Contoh, jadi dipaketkan. Nah, itu namanya kelas. Oke, statement import. Nah, ini contohnya, import itu berarti kita memanggil. Nah, namanya dalam artian karena kita sudah sudah untuk dalam artian kita sudah membuat statement package, nah kita bisa mengimpor yang namanya statement package tadi, sehingga tidak perlu menulis panjang lebar yang namanya baris program tersebut. Nih contoh, impor paket sepeda. Oke, banyak yang bertanya, ini kok lihat ini yang baru-baru ya, masuk ke sistem informasi, panjang sekali programnya, ini bagaimana ngapalnya? Makanya saya bilang tadi, yang dipahami adalah prinsip algoritmanya. Nah, contoh, saya kalau sudah dalam artian sudah pengalaman bertahun-tahun, saya nggak peduli dengan isi misalnya dari publik kelas sepeda gunung dan seterusnya. Nah, saya cuma lihat, paket sepeda. Nah, ini berarti statement paket. Atau ada dua kelas tuh, yaitu adalah sepeda santai sama sepeda gunung. Nah, saat untuk memanggil, nah tinggal saya mainkan import paket sepeda, maka harusnya akan muncul nanti sepeda gunung dengan sepeda santai. Nah, itu pemahaman algoritma, bagian-bagian tertentu yang kita harus pahami. Nah, itu ya bahasanya. Jadi ya hidup di zaman AI, kita bukan menghindari AI, enggak. Kita berteman dengan AI, tapi bagaimana caranya? Karena AI itu adalah buatan oleh manusia, dibuat oleh manusia, sehingga teori AI akan melebihi manusia itu nggak bisa ya di computer science, karena yang menemukan juga manusia, yang membuat itu adalah manusia. Makanya algoritmanya akan kita pahami. Oke, ini sintaks lainnya dan seterusnya. Oke, ini ada kelas, contoh dan seterusnya. Kemudian yang paling penting sebenarnya tipe data ya. Nah, untuk memahami awal variabel sama operator. Oke, tipe data itu ada tipe data primitif sama tipe data reference. Nah, nanti kalian akan ketemu yang namanya boolean. Boolean ini cuma ada dua nilai, yaitu true atau false. Pada dasarnya dia cuma keluarannya 1 atau 0. Jadi cuma dua nilai. Kalau di elektro itu bisa 1 sama 0 digital ya. Kalau di computer science adalah nilainya true atau false, benar atau salah. Kemudian nanti ada tipe data karakter. Nah, ini kalau alokasi memorinya itu adalah 2 bits. Nah, ini semua Unicodes karakter ya. Kemudian nanti ada tipe data bit. Bit ini tipe data yang sering dipakai adalah integer ya, sama dengan tipe data short. Nah, sama juga dengan tipe data nanti int. Nah, kalau bit, itu adalah jangkauannya dari min 128 sampai dengan 127 atau 128 ya totalnya, 256 kalau misalnya totalnya. Nah, kemudian tipe data source, nah itu dari min 32768 sampai 32767, dan tipe data integer itu 4 byte, nah dari sekian jangkauan ukurannya. Pada dasarnya tipe data bit, short atau int maupun sampai long itu adalah tipe data yang menggunakan bilangan bulat. Nah, kalau tipe data float sama double itu adalah tipe data yang menggunakan bukan bilangan bulat. Dalam hal ini misalnya contoh 3,40 atau 3,40. Nah, 3,42 dan seterusnya. Nah, itu menggunakan tipe data float ataupun double. Nah, alokasi memori itu ya semakin tinggi bitnya, dari misalnya 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128. Berarti dia
jangkauan ukurannya juga lebih besar. Contoh untuk tipe data boolean tadi ya. Nah, ada dua kondisi kan. Kondisi 1 sama kondisi 2, yaitu adalah misalnya tipe nilainya cuma true atau false. Nah, ini yang dimaksud tipe data primitif yaitu boolean. Kemudian tipe data karakter, segala bentuk karakter sebenarnya ya. Nah, keluarannya seperti yang ada di PPT. Kemudian tipe data primitif, tipe data yang bersifat bilangan bulat dari bit, short, int, atau long. Nah, tipe data keluarannya seperti itu. Kalau tipe data bilangan real, nah ini sebutannya ternyata bilangan real ya. Untuk yang koma itu ada tipe data float sama double. Nah, jenisnya seperti itu, yaitu adalah bilangan real. Kemudian tipe data nanti bisa langsung dikelaskan ya. Jadi maksudnya bisa langsung digabungkan. Ada tipe data referensinya nanti bisa kelas, array, sama interface. Ini contoh tipe data kelas ya. Nah, jadi dia langsung menetapkan yang namanya hitung kecepatan untuk kelasnya, di mana kecepatan itu terdiri dari variabel S dan T. Nah, sehingga dijadikan satu variabel itu yang namanya adalah kelas. Oke, nah ini seperti ini ya. Nah, kelas. Oke, kemudian nanti ada yang namanya ada 3 variabel juga dalam Java, variabel lokal, statik, sama instan. Ya, apa itu lokal? Lokal yang dideklarasikan dalam sebuah lingkup kecil seperti metode, kemudian konstruktor atau blok. Ruang lingkupnya juga kecil, hanya bisa diakses dalam ruang lingkup kecil tertentu. Contohnya adalah seperti ini. Nah, variabel lokalnya seperti itu ya. Int cepat sama dengan 0. Kemudian nanti ada variabel instan yang dideklarasikan dalam sebuah kelas maupun di luar metode. Contohnya seperti ini, variabel instan. Jadi ada gabungan. Tadi kan sudah ada variabel lokal, yaitu di atas ya int cepat. Nah, kalau ya variabel instan itu gabungan lagi, variabel cepat ditambahkan poin lagi. Misalnya ada tambahan pemrograman, ada tambahan nilai, dan seterusnya. Dan terakhir adalah variabel statik. Sebenarnya yang paling sering ditemui ya, variabel yang dinamakan statik. Variabel ini dapat diakses langsung tanpa membuat objek dari kelas terlebih dahulu. Oke, nah, jadi terakhir variabel statik ya. Contohnya seperti ini. Oke, nah ini namanya variabel statik, yaitu jenis sepeda tadi. Nah, jenis sepeda, maka nanti diakses oleh metode dan tidak perlu menyebarkan objeknya, maka jenis sepeda itu misalnya sepeda gunung, sepeda, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Itu sedikit penjelasan singkat dari saya. Saya lanjut ke yang namanya soal ya. Soal untuk tugas 1. Oke. Oke, baik, untuk tugas 1 soalnya ada ada 2 ya. Pertama adalah buat rangkuman dari bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Spasinya dibuat 1,5 ya dengan Microsoft Word. Terus daftar pustakanya 5. Kemudian sejarah Java dan perkembangannya saat ini, cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Jadi penyebutannya minimal 2 software. Kemudian buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan episode code dengan kasus ya sebagai berikut. Jadi ada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A, golongan B, golongan C. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Nah,
Inputan pada flowchart dan period code adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Nah, ini yang mengumpulkan sudah dari 21 tersubmit 12. 12 juga saya usahakan semuanya juga ternilai hari ini ya, malam ini ya. Nah, nanti jadi ya kalau nanti dapatnya kenanya 50 atau maksimal misalnya 70 80, kalau mau revisi silahkan. Sebelum batas waktunya ada 2 hari lagi. 2 hari 19 jam. Silahkan ya. Oke, akan saya bahas untuk mendapatkan nilai yang pertama nilai 100. Oke, yang pertama soal 1. Nah, sebenarnya ada 3 soal ya. Soal 1 itu maksimal 35 poin. Nah, jadi fokus yang pertama adalah ke soal 1 35 poin. Penilaian meliputi kelengkapan pembahasan materi algoritma dan Japa, ketepatan konsep, minimal 5 referensi yang relevan, contoh software berbasis Japa, serta kerapian dan sistematika penulisan. Nah, saya kembalikan ke kalian. Nah, kalian kan biarpun saya ada beberapa melihat sedikit, itu banyak yang masih belum rapi ya. Sama spasinya mungkin masih 1,5. Nah, kalau untuk maksimal 35 poin di sana sudah saya bocorkan ya rubrik penilaiannya. Kemudian sesi soal kedua, flowchart ya. Penilaian berdasarkan ketepatan logika percabangan golongan dan jam lembur. Kelengkapan penggunaan simbol flowchart yang sesuai standar serta kebenaran perhitungan total gaji. Ketepatan logika percabangan. Ketepatan logika percabangan. Ada dua yang kategorinya, yaitu golongan dan jam lembur. Soal-soal tadi, golongannya ada berapa? Misalnya 5. Kemudian jam lemburnya ada berapa? Nah, ketepatannya di sana. Flowchart ya, gambar. Kalau bisnya logika percabangan, itu seperti yang saya singgung. Decision. Makanya enggak flowchart decision. Itu percabangan lah, logika percabangan, struktur percabangan sebenarnya. Nah, jadi di sana ya, kelengkapan penggunaan simbol flowchart. Kadang-kadang kalau bicara kalian menggunakan AI, belum tentu logika percabangannya dapat. Nah, karena flowchart ini harus gambar. Harus menggunakan gambar ya, dalam artian merancang. Kemudian nanti lanjut ke soal 3 yaitu period code. Penilaian mencakup struktur penulisan period code yang benar, ketepatan logika kondisi, dan ketepatan hasil akhir perhitungan total penghasilan. Nah, kalaupun kalian nggak bisa maksimal 30 poin, karena kebanyakan yang salah itu masih di period code ya. Nah, nggak apa, selama tadi 2 poin di atas, itu udah benar 70 harusnya ya. Nah, tinggal sisa mencari poin maksimalnya adalah di period code. Nah, jadi itu kembali ke kalian masing-masing. Bagi yang sudah mensubmit ataupun yang belum, jadinya silahkan berdasarkan ini untuk mengerjakannya. Yang jelas untuk poin yang paling besar itu ada di flowchart sama rangkuman materi. Rangkuman materi itu saya bebaskan menggunakan AI nggak masalah, selama mengambil contoh referensi yang relevan. Ini contoh ya, sebenarnya kalau soal ini kita masukkan kembali lagi ke soal ya. Gak masalah kalian memakai AI, karena soal 1 itu sebenarnya bonus ya. Soal 1 itu bonus. Contoh ya, saya memakai misalnya Gemini. Gak masalah tugas 1 ya. Nanti saya bocorkan di tugas 2, tugas 3 penggunaan AI juga boleh. Nah, tapi ya ada batasan-batasan, bukan ada batasan. Ada yang namanya bukan batasan siapa? Penyesuaian. Nah, ini kan karena dia menggunakan, saya nggak lengkap ya, mungkin di sininya harusnya misalnya
nggak usah pakai PDF. Nah, bisa copy seperti ini. Copy daftar pustakanya, nanti langsung mintakan 5. Oke, bisa. Jadi kalau misalnya tuliskan 5 referensi daftar pustaka berdasarkan soal das. Nah, tinggal kalian ini kopikan aja. Sebenarnya contohnya seperti ini. Nah ya, daftar pustaka yang baik bagaimana? Ini saya bocorkan lagi, mau maksimal kan? Daftar pustaka yang baik relevan adalah 5 tahun terakhir. Jadi kalau masih ada 2011, saya mendeteksinya gini loh. Saya paham penggunaan AI, nggak apa, saya izinkan kan dari awal saya mengizinkan. Tapi ya dikembalikan lagi. Nah, makanya kan namanya orang algoritma itu, wah ini pasti AI hasilnya, kok 2011, kok 2018. Nah, kalau algoritmanya sudah jalan ya. Jadi gini, sebaiknya 5 tahun terakhir. AI ini kan dia akan bekerja sesuai apa yang kita perintahkan. Daftar referensi, daftar pustaka di atas ya, dengan 5 tahun terakhir. Misalnya maksimal 5 tahun terakhir. Nah, dia akan mengeluarkan jawaban berdasarkan apa yang kita minta. Nah, jadi seperti itu. Nah, terakhir adalah Pocat ya. Pocat. Pocat di mana ya? Oke, terakhir adalah Pocat. Ya. Oke, saya menggunakan yang namanya Flowchart IO ya. Kalian ketik aja di Google Flowchart IO. Ini nggak perlu install ya, yang online aja langsung. Nah, kalau tampilannya seperti ini kalau caranya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya Flowchart IO. Jadi kita bisa langsung tinggal ini. Nah, kalian ketikkan. Nah, contoh misalnya season mana? Season. Oke. Nah, contoh ya. Nah, jadi otomatis sudah. Otomatis ya. Nah, tinggal nanti main panah selanjutnya. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, dan seterusnya. Ini contoh. Contoh flowchart kan misalnya mulai persiapan penelitian, pembuatan prototipe alat, pengujian dan kalibrasi, kemudian nanti analisis uh, mikroorganisme, semuanya proses ya kalau yang saya buat ini. Nah, cuma ada terminator dan proses. Kalau yang kasus kalian pasti ada yang namanya decision. Nah, bukan proses semua. Nah, ini salah satu contoh ya, contoh yang namanya flowchart tadi yang dibuat menggunakan flowchart apa nih? Flowchart IO ya, flowchart IO. Nanti tinggal kalian simpan aja berkas, simpan ya. Bukan ekspor. Ekspor bisa menggunakan jadi PNG, jadi JPEG ataupun PDF. Kalau bisa, kalau saya biasanya
Tergantung kalau butuhnya jadi JPEG, JPEG. Kalau misalnya mau langsung PDF, PDF silakan. Oke, seperti itu. Nah, jadi ya harusnya bisa semua dapat 100 ya. Masih ada waktu 2 hari. Semangat ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu web ya. Nah, ini sudah 1 jam 2 menit. Saya rasa cukup ya untuk yang namanya materi dari saya. Dalam hal ini dari materi dasar, kemudian nanti adalah bagian tugas tadi bagaimana untuk solusinya mendapatkan nilai maksimal, dan terakhir adalah untuk flowchart, improvement atau apa yang disarankan untuk membuat gambar mudah ya. Kalau saya sarankan, bukan saya sarankan menggunakan flowchart IO tadi. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan pas saya mau misalnya menggunakan Microsoft Visio, menggunakan AutoCAD, dan seterusnya nggak masalah. Nggak ada perbedaan nilai. Nggak ada perbedaan nilai ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kita masuk kepada sesi diskusi ya, tanya jawab. Saya persilahkan jika memang masih ada yang kebingungan. Mohon maaf. Oke, apakah ada pertanyaan? Mohon maaf tadi ke mute ya. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya harap tugasnya dikerjakan ya. Karena pengalaman saya 3 tahun terakhir, nah itu sering terlambat ya, terlambat mengumpulkan tugas, deadline, akhirnya nggak lulus mata kuliah yang namanya algoritma. Jadi kalau tugas 1 sudah terlewat, itu nggak ada ampun perpanjangannya, bukan dari saya, tapi dari sistem e-learning-nya sudah dikunci dari pihak T-nya ya. Jadi tidak ada perpanjangan. Ini kasusnya nggak ada perpanjangan. Nah, 2 semester terakhir nggak ada perpanjangan. Nah, kalau zaman-zaman dulu karena websitenya e-learningnya sering down, itu masih ada perpanjangan. Nah, kalau sekarang nggak ada perpanjangan. Jadi tugas 1 terlewat, tugas 2 dan tugas 3 udah otomatis nggak bisa mengerjakan. Nah, kalau tugas 1 mengumpulkan tapi belum dinilai, itu nggak apa-apa. Tetap peluang besar lulus karena itu kesalahan tutor seperti saya biasanya nggak menilai. Nah, tapi yang nggak bisa ditolong itu biasanya adalah tidak mengumpulkan sampai dengan batas deadline. Nah, jadi ini tugas 1 ya, sebenarnya masih mudah. Harusnya bisa 100 semua, nilai maksimal semua ya. Nah, karena ini menjadi bagian 50%, 50% nilai akhir. Apabila dalam artian 50% kalian sudah mendapatkan nilai yang maksimal sampai tugas 3 nanti, saya yakin untuk yang ujian prakteknya di akhir juga harusnya lulus mata kuliah algoritma ini. Oke, untuk web selanjutnya mohon maaf nih, karena saya menggunakan waktu WITA ya. Waktu WITA, jadi saya ngambilnya 1930 WIB. Ini nggak tahu apakah kebanyakan yang daerah WITA atau WIB ya. Nah, karena setahu saya biasanya saya kebanyakan itu daerah Jawa sama Sumatera ya kelasnya. Itu masih memakai WIB. Nah, jadi untuk web selanjutnya nanti di jam tetap WIB 19.30. Karena saya menggunakan WITA kan, di WITA udah 20.30 tuh, biar nggak terlalu malam. Nah, tapi juga nggak menutup kemungkinan, silahkan dikonsultasikan. Nanti untuk web 2 memang saya ambil keputusan di Jumat.
Nanti tuh selanjutnya polling biasanya ya, polling. Mau di hari kerja, mau di hari weekday atau di hari weekend. Weekend itu bisa mepet. Misalnya di hari Minggu boleh, Minggu misalnya dari pagi sampai sore, nggak harus malam. Silahkan. Atau di hari Sabtu. Terserah nanti berdasarkan kesepakatan. Oke, nggak ada ya, nggak ada pertanyaan ya. Terima kasih banyak. Kalau nggak ada pertanyaan, saya harap semuanya bisa mengerjakan ya tepat waktu. Nah, bukan saya doakan untuk yang namanya apa tadi nilai sempurna, nggak, tepat waktu dulu. Nah, tepat waktu sebelum deadline. Nah, nanti nilai akan sesuai aja dengan apa yang kalian kerjakan. Harusnya bisa sudah maksimal semua di tugas 1. Oke, Pak, salah Pak, hil. Pak, Oke, izin tanya Pak. oke silakan. Untuk kegiatan praktek kita kayak mana ya Pak? Pengalaman saya itu biasanya di ini ya, ujian praktek kan di akhir ya, sesuai jadwal Ya, di UT masing-masing, di UPBJ masing-masing. Masnya di mana, Reki Pratama ini? saya di Dari lokasi Batam Pak. Batam ya. Nah, kemudian sesuai jadwal nanti di Batam ya. Ada ujian praktek itu di akhir sesuai jadwal. Sepengetahuan saya itu mungkin menjawab soal biasanya, tetap menjawab soal. Nah, seperti itu untuk Mas Riki. Berarti nggak online ya Pak ya? Offline berarti Pak ya? Offline, offline. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Oke, mohon maaf juga sebelum saya terlupa ya. Nah, untuk tugas 2 dan tugas 3 dari semester kemarin algoritma ya, mengharuskan yang namanya recording video. Ya, jadi pengerjaannya itu nggak bisa seperti tugas 1. Tugas 1 ini kan kalian kumpul yang namanya PDF, Word atau PDF kan dalam bentuk PDF. Nah, itu nanti harus dilampirkan link video, rekaman video, pengerjaan. Biarpun itu nanti dipercepat timeslapse ya nggak masalah. Atau nggak harus diedit. Videonya itu bukan untuk bagus-bagusan seperti di media sosial, nggak. Bukan ya. Tapi ya bukti kalian mengerjakan. Nah, salah satu prosedural. Sebenarnya jujur aja, kalau kalian kirim namanya videonya 15 sampai 20 menit, apakah saya akan menilai dengan dari awal menontonnya? Jujur aja ya, saya pasti nggak bakalan. Saya percepat juga. Nah, tapi bukti itu yang menjadi keharusan agar punya nilai maksimal. Nah, karena juga saya di audit ya, audit juga melaporkan tanggung jawabnya di akhir. Kok kenapa misalnya Mas Riki tadi kok 100 terus tugas 2 dan tugas 3-nya ya nanti. Nah, padahal dia nggak ada ini katanya, nggak ada rekaman video mengumpulkan. Jadi dari sekarang untuk seragaman dari semester kemarin ya, algoritma agar penilaiannya seragam antara masing-masing tutor. Nah, itu adalah ada upload link video pengerjaan. Oke. Jadi ya untuk tugas 1 masih aman, tugas 2 dan tugas 3 ada dua tugas lagi ya. Nanti pengerjaannya menggunakan namanya salah satunya adalah adanya pengumpulan link video recording pengerjaan. Terserah kalian mau dari screensaver recording ya atau misalnya pakai manual HP nggak masalah. Saya nggak nilai bagus tidaknya, tapi bukti pengerjaannya yang dinilai. Oh ini ada loh. Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Mohon izin Bapak, izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk terkait perekaman screen recording kayak gitu, ada batas waktunya nggak Pak? Tidak ada batas waktu, karena biasanya juga untuk pengumpulannya itu kalau kalau saran saya itu adalah di yang namanya saya butuhnya link aja. Jadi kalian buat di Google Drive masing-masing aja. Google Drive. Nah, jadi pengumpulan di e-learningnya itu gak berat.
Kalau upload sampai video kan berat tuh. Ukuran size-nya berapa dan lain-lain. Nah, jadi biasanya menggunakan yang namanya itu Google Drive. Nah, tinggal kalian share aja linknya. Oke, saya masih punya nggak tahun kemarin ya. Ini contoh. Oke, mungkin saya share screen sebentar. Jadi nggak ada batasan waktu ya. Ini Mas siapa yang nanya? Saya Pak Alfian. Oke, nah itu ya Mas Alpian ya. Jadi nggak ada batasan waktu. Nah, cuma jangan juga Mas Alpian misalnya 30 detik ya. Terlalu singkat itu. Nah, yang wajar-wajar aja misalnya 1 menit, nah masih dipertimbangkan. Masih ya dalam artian masih memenuhi persyaratan. Oke, baik Bapak, terima kasih. Oke, ini contoh ya. Nah, rasanya ini. Nah, ini kan dia menggunakan yang namanya Google Drive ya. Linknya di-share ke saya. Nah, ini malah 20 detik. Nggak apa, masih saya ampuni ya tahun kemarin. Nah, bisa, dia menggunakan time-lapse. Boleh aja sih kalau memang videonya time-lapse 20 detik pun selama ini masih suatu kewajaran ya aman. Contoh yang paling singkat ya. Nah, jadi seperti itu videonya. Bisa menggunakan seperti itu atau mungkin algoritma ya. Algoritma. Ada nggak yang lain? Oke. Ini apa nih? Nah, ini 2 menit, Mas. Oke, ini boleh seperti ini ya. Nah, boleh. Mungkin gabung-gabungan berapa dalam artian digabung ya. Boleh juga main editing. Silahkan. Oke, jadi ini contoh untuk selanjutnya ya. Nah, biar nggak bingung. Oke, seperti itu ya. Sebenarnya itu web juga akan kita bahas. Kita bahas. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Salah hilap mohon maaf. Nah, mungkin sebelum saya lupa lagi, silahkan berdiskusi, bisa japri ataupun di grup WA ya. Kalau memang ada yang ditanyakan. Saya tutup, saya hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak, makasih. Oke, Selamat malam Pak. mohon izin sebelum ditutup, saya lupa ini untuk yang namanya bukti kehadiran kita ya. Silakan open cam, saya mau screenshot 1 kali ya. Mohon maaf kelupaan. Oke, Oke. boleh open cam sebentar. Sebentar aja. Bapak izin off cam Pak, soalnya saya lagi di luar Pak. Oke, yang bisa aja. Oke. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Mas-mas Terima atau kasih banyak Mbak-mbak ya ya. Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Silakan off atau lip aja nggak masalah. Baik Bapak, izin live Pak. Iya, Makasih banyak Pak. siap sama-sama.